Pemirsa, siapa sangka kebiasaan bermain judi online ternyata dilakukan mulai dari rakyat, wakil rakyat hingga oknum pejabat. Nilai transaksi judi online pun mencapai triliunan rupiah. Lalu apa yang sebenarnya membuat para pemainnya ketagihan bermain judi online? Kenapa bisnis judi online sulit diberantas hingga ke akar-akarnya? Kita akan memperdalam seputar judi online dari pandangan mantan pemainnya langsung. Sudah bergabung bersama kami Mas Yudi, mantan pemain judi online. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi, Pak. Mas, kapan terakhir Anda bermain judi online? Dan waktu itu situs permainannya seperti apa, Mas? Silakan. Saya terakhir kali main itu di tahun 2021. Awal-awal 2021 udah selesai berhenti main. Oh, Situsnya saya udah FIFA, emang udah niat juga. lalu apa yang membuat Anda tertarik ikut bermain judi online ini, Mas? Kalau saya itu sih, saya karena emang udah lama juga ya mainnya. Saya awal main itu dari 2010, dari kenal-kenal teman, itu ngeliat teman, ternyata game ada yang bisa dikaitkan menjadi uang gitu. Itu mulai dari situ, terus main lagi di game yang pakai via deposit, withdraw gitu. Ya, itu bermula tahun 2010 ya, Mas ya? Game-game kartu. Yang Ya. membuat ketagihannya ini apa, Mas, berarti, Mas? Saya penasaran ini. Yang membuat ketagihan bermain judi online-nya. Mindsetnya itu dirusak, Pak. Jadi kayak misalkan kita modal awal misalkan 100.000 ya. 100.000 itu main-main diturunin, tinggal mungkin sisanya 20.000. Nanti setelah 20.000 itu lagi nanti dimenangkan lagi, diberi kemenangan misalkan sampai 140.000. Kan nggak mungkin juga orang deposit 100.000 menang 140.000 langsung di withdraw gitu kan. Ya. Nah di situ langsung habis lagi. Nah di situ kan mindsetnya sudah rusak. Jadi mereka diberi kemenangan dulu gitu, dikasih uang secara instan, secara cepat dengan tanpa kerja keras gitu. Makanya di sana, makanya di situ orang-orang sering mempertaruhkan nasibnya karena bisa mendapatkan uang secara instan, secara cepat dan berkali-kali lipat dari modalnya. Ya. Itu yang bisa membuat orang ketagihan. Berarti kesimpulannya, Mas, dari pengalaman Mas Yudi ini bermain judi online sudah bertahun-tahun ya. Mas, ini untung atau Ya. buntung, Mas? Kalau yang main judi itu nggak ada untungnya, Pak. Udah pasti Ya. banyak hutang. Dan kerugian yang Anda alami seperti apa? Paling besar nih berapa? Saya hutang di bank itu 165 juta itu pokoknya aja, belum hitungan bunga. Terus hutang di pinjol itu sekitar 40 aplikasi lebih. Rata-rata satu aplikasinya itu 2 juta. Terus ada kartu kredit juga yang saya cairkan untuk nambah deposit juga. Lantas bagaimana, Belum Mas, masalah pinjaman online ya, ada Mas, yang lain. hingga saat ini? Pinjaman online itu yang saya bayar yang legal, yang ilegal saya nggak ada yang bayar. Berarti pernah ketahuan juga, Mas, sama keluarga kalau Mas Yudi ini bermain judi online. Dan gimana tanggapan keluarga, Mas, saat itu? Sudah. Pertama dia ngomongin baik-baik sudah, terus dimarahin juga sudah, bahkan sempat diancam mau diusir juga udah. Cuma kan yang namanya orang tua kan nggak tega juga sama anak gitu kan. Makanya diomongin baik-baik juga. Terus saya berhenti juga karena emang diancam mau pisah sama istri, makanya lebih baik saya kehilangan harta aja gitu. Saya yang penting keluarga saya nggak hilang gitu, nggak berantakan, makanya saya berhenti. Ya. Berarti apa atau bagaimana cara Mas Yudi akhirnya bisa benar-benar berhenti gitu, Mas, dari bermain judi online ini yang katanya kan memang bikin kecanduan. Kok bisa berhenti ini? Gimana caranya? Karena yang tadi saya bilang, saya cukup kehilangan apa aja, saya nggak mau kehilangan keluarga saya sama istri saya, karena perjuangan istri saya itu hebat banget gitu untuk mempertahankan keluarga kita gitu. Dan Terus juga lanjut. mungkin salah satu caranya saya memberi semua penghasilan saya ke istri saya gitu, ada yang memanage duitnya, terus cari kesibukan lain agar saya nggak fokus di situ juga. Saya emang
tahun prosesnya itu dari tahun 2020 itu saya udah mulai stop mengurangi main, terus total Ya, akhirnya berhentinya itu di tahun 2021. ya. Mas Yudi, Mas Yudi ini sebelumnya bekerja Ya, sebagai apa sih Mas? Sehingga kok akhirnya harus bermain judi online gitu? saya bekerja di buruh pabrik, Pak. Mm. Dan teman-teman buruh pabrik banyak juga yang bermain judi online saat itu. Banyak banget, hampir 70%. Hmm. Dan rata-rata sama Mas, mengalami pengalaman yang sama dengan Mas Yudi berarti. Rugi besar. So, bahkan sampai ada yang rumahnya kejual, rumah tangganya Ya. berantakan. Hmm. Dan awalnya dulu Mas Yudi saat mengakses situs judi online tuh dari mana Mas? Apakah karena emang ada iklan-iklan kan biasa muncul pop up di Ya, HP, heeh. Dan Mas langsung klik gitu. biasanya dari iklan-iklan di sosial media gitu. Dia kan ada mencantumkan nama-nama webnya gitu. Ya, mungkin dapat Anda jelaskan saat itu iklannya seperti apa yang membuat Anda tergiur? Mungkin kata-katanya gitu. Kalau itu mah biasanya kan ada video menarik, misalkan Hmm. video-video lucu atau video cerita, nanti di situnya ada watermark nama nama situsnya gitu. Nah, Ya, namanya pemain kan kadang pengen selalu nyoba di situs A atau situs B gitu. ya. Mas, berarti dari 2010 sudah banyak dong situs judi online yang Mas Yudi mainkan ini. Kalau mulai dari web itu saya main dari 2017, Pak. Kalau dari 2000 dari 2010 sampai 2016 itu di apa namanya? Di aplikasi. Kalau mulai dari web itu dari 2017 sampai 2020. Bedanya apa sih Mas? Memang depositnya itu mulai dari angka berapa sih sehingga kok mudah sekali orang bermain judi online ini Mas? Kalau kalau saya pribadi sih deposit mulai dari 50.000 gitu. Kalau sekarang kan Hmm, biasanya banyak-banyak promosi gitu. Misalkan deposit itu untungnya modalnya jadi 100% atau 2 kali lipat dan diberi kemudahan menang gitu. Makanya orang-orang banyak tergiur. ya, ya. Dan saat ini Mas Yudi melanjutkan pekerjaan sebagai buruh pabrik atau seperti apa Mas? Saya saya masih di buruh pabrik, pulang kerja juga saya masih nyambi ngojek karena kan emang hutang saya banyak gitu kan, nggak bisa lunas dengan sendirinya, makanya saya nyari Ya, sambilan gitu. Udah baik. nggak mau nyari yang haram-haram lah, nyari yang halal aja udah biar Ya, berkah. Mas, berarti satu pertanyaan saya Mas. Kapok gak Mas? Kalau ditanya kamu udah pasti kapok, Pak. Saya seharusnya udah punya, ya menurut saya udah punya rumah, terus rumah saya sempat nyicil, jadi sekarang udah nggak punya, aturan udah lunas lah mungkin, terus punya mobil, jadi punya kejual lagi. Intinya harusnya hidup saya udah bahagia gitu, udah mapan, cuma gara-gara judi ini hidup saya hancur. Cuman nggak ada kata terlambat kok buat para pemain di luar sana untuk berhenti. Betul, 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 Cukup betul. kehilangan harta aja, jangan sampai kehilangan keluarga. Iya, Mas, ini kan tadi kan Mas Yudi sudah pinjaman online atau pinjaman ke banknya ini banyak. Namun kalau untuk barang-barang berharga yang terjualnya apa nih Mas? Saya jual mobil, terus jual motor ada 2. Wah cukup banyak ya Mas. Sekarang kan lagi gencar nih Mas, polisi memberantas baik dari situs judi online-nya ataupun selebgramnya juga yang membantu menyebarluaskan informasi seputar judi online. Nah tanggapan Mas Yudi sebagai mantan pemain ini bagaimana? Kalau untuk para saudara atau orang-orang yang baru main udah stop aja gitu, nggak bakal ada menangnya gitu, bikin hancur doang, hancur semuanya. Terus juga untuk para pemain yang udah lama main udah ikhlasin aja, nggak usah diterusin mainnya, jangan pernah berpikir duit kalian balik lagi, jangan pernah berpikir melunasi utang dari cara main lagi. Semakin kau jatuh ke dalam, semakin lama kau bangkitnya gitu, ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Ya itu dia pesan-pesan dari Mas Yudi yang sebagai mantan pemain judi online-nya langsung kepada para pemain yang masih bermain. Semoga
berhenti semua para pemain judi online yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Yudi telah berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.